Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky Ginanjar. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah eksekusi proyek ya, di mana sebuah eksekusi proyek tersebut yaitu misalkan sebenarnya ada 5 tahapan ya, atau siklus hidup proyek. Nah, yang pertama itu ada inisiasi proyek, ada perencanaan proyek, ada eksekusi, ada pengendalian, dan ada penutupan. Nah, dimana untuk inisiasi perencanaan, nah kita sudah bahas sebelumnya, dan sekarang itu saya akan membahas proses eksekusi proyek ya. Nah, kenapa saya membahas ini? Karena setiap kali kita itu banyak kendala juga di lapangan tentang pengeksekusian proyek. Nah, proses eksekusi atau pelaksanaan proyek itu adalah mengkoordinasikan ya orang dan sumber daya lain yang digunakan untuk menjalankan rencana dan menghasilkan output dari proyek. Nah, contohnya membangun tim proyek, menjamin kualitas proyek, mengandalkan sumber daya yang dibutuhkan, memberikan hasil pekerjaan juga. Ada juga setelah itu eksekusi rencana proyek ya. Eksekusi rencana proyek itu untuk mengelola dan melakukan pekerjaan yang dideskripsikan dalam rencana proyek. Nah, sebagaimana sudah dibuat dalam perencanaan yang awal ya, atau dari inisiasi proyek. Menggunakan waktu dan anggaran proyek. Jadi waktu yang sudah dibuat dari dalam perencanaan itu kita aplikasikan sesuai dengan jadwal. Yang ketiga itu menghasilkan produk atau output proyek. Nah, ini adalah untuk di eksekusi proyek ini yaitu pasti harus dihasilkan suatu output proyek juga. Kelima itu manajer proyek harus fokus ya, memimpin tim proyek dan mengelola hubungan dengan stakeholder agar eksekusi rencana dapat sukses ya. Ada 3 aktivitas utama ya yang harus koordinasikan dengan stakeholder ya untuk manajer proyek tersendiri. Yang pertama itu koordinasi dan eksekusi rencana. Nah, yang kedua itu membangun budaya kepemimpinan dan saling mendukung ya. Kita juga harus saling mendukung. Kalau misalkan tidak saling menyatukan lah misalkan di dalam tim, itu susah untuk terwujudnya suatu eksekusi yang baik. Nah, yang ketiga itu membangun pengetahuan di bidang produk ya, bisnis dan aplikasi. Nah, jadi sebelum kita memulai eksekusi ini, kita dari inisiasi, dari perencanaan, nah kita juga harus tahu memahami apa dan maksud dan tujuan tersebut. Nah, yang keempat itu saya akan membahas dengan koordinasi dan eksekusi ya. Tujuan utama dari pembuatan rencana proyek adalah untuk menjadi panduan eksekusi proyek. Nah, yang melakukan pekerjaan harus membuat perencanaan. Ya, jadi istilahnya ya tadi kita dalam perencanaan itu pasti mengacunya dalam perencanaan atau istilahnya jadwal yang telah dibuat ya. Ada juga untuk budaya kepemimpinan di eksekusi proyek ini harus mempunyai kepemimpinan yang kuat. Nah, manajer proyek harus memberi contoh dengan mendemonstrasikan pentingnya membuat rencana proyek dan menjalankan proyek sesuai perencanaan tersebut. Nah, itu manajer itu harus mencontohkan untuk terutama dalam kekompakan tim lah istilahnya. Terus kultur saling mendukung ya, menggunakan panduan dan template untuk digunakan untuk semua orang di organisasi, menggunakan rencana proyek sebagai basis mengontrol eksekusi proyek. Nah, yaitu ya harus saling mendukung lah istilahnya. Harus gotong royong juga. Nah, dan juga membangun pengetahuan di bidang produk ya, bisnis dan aplikasi. Eksekusi ini dimana sudah berjalan misalkan sudah berjalan, kita juga jangan lupa untuk membangun pengetahuan di bidang produk ya, istilahnya kita harus tahu pengetahuan di daerah produk, bisnis dan aplikasi agar dapat mengeksekusi proyek dengan baik. Misalnya kan kita di perumahan, nah, jadi istilahnya apa saja alurnya, terus apa saja yang harus dilakukan, itu harus dari 0 sampai 100 itu harus tahu gitu kan istilahnya. Manajer proyek juga harus memiliki pengalaman teknis atau mengenai
produk tersebut, istilah yang dijalankan proyeknya. Nah, terus ada saatnya di mana manajer proyek tersendiri perlu melakukan atau mengajarkan hal teknis kepada tim proyek ya. Jadi langsung turun tangan. Nah, harus pengendalian proyek juga penting dalam eksekusi. Memastikan bahwa tim proyek dapat memenuhi tujuan proyek. Jadi istilahnya setiap SM atau di bawahnya SPP lah harus dikontrol ya. Nah, manajer proyek juga dan stafnya memonitor terus ya, mengukur kinerja terhadap rencana proyek dan melakukan perbaikan saat dibutuhkan. Nah, seperti itu dari saya mungkin ya. Nanti juga mungkin tambahan sedikit lagi untuk proses penutupan proyek. Nanti itu mendeskripsikan semua detail kondisi penerimaan dari fase atau proyek untuk kemudian diakhiri secara efisien. Beberapa aktivitas antaranya mengarsipkan file banyak, mendokumentasikan hal-hal yang yang dilakukan, menerima persetujuan hasil pekerjaan secara formal. Jadi istilahnya harus ada pembukuan administrasi juga harus komplit. Nah, begitulah kira-kira untuk mengeksekusian proyek ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.